Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat juga karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah atas kehendaknya kita bisa hadir di tempat yang Allah muliakan ini untuk kita menggugurkan dua kewajiban kita. Yang pertama thalabul ilmi, yang kedua silaturahmi. Kapan lagi kita bisa berkumpul sambil nanti menikmati karunia Allah ya, tentunya ya. Kita bisa belajar juga sambil kita nanti menikmati dan ya. Tentunya pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kami mohon izin Pak ya. Yang pertama, sebelum kita awali rangkaian kegiatan kita ini, tentunya akan ada slot yang akan sedikit bukan dirubah sih, ditambahkan karena lebih ke adab. Di sini kita punya pemimpin ya, tentunya ya. Ada Pak RT. Nanti sedikit ada mungkin ya sepatah kata lah ya mungkin dari Pak RT. Nanti kedua akan masuk materi ya, materi nanti yang sudah kita sepakati pada malam kemarin ya Pak ini ya Pak Sutris ya, Pak Sutris ya. Nah, itu yang kedua. Nanti yang ketiga, kami mau izin juga nih ke Pak RT, juga Pak Bapak. Kami minta dibantu oleh Pak Heru ya. Karena ini materi nambah lagi Pak. Karena di otak saya bukan ngurus di sini doang nih Pak. Bahkan di luar pun juga saya punya struktur juga ya. Takutnya saya bercabang, nggak fokus, saya minta bantu Pak Heru. Alhamdulillah Pak Heru setuju mau ya. Dan jadi ini lebih permintaan dari pertama sih Pak RT ya, tapi direalisasikan bapak-bapak sepakat ternyata nawaitu Bapak, niat tulus Bapak dulu yang kami apresiasi, ternyata mau. Ternyata memang di sini orang pada bisa baca Quran semua Pak. Nah ini nanti masuk materinya tafsir Al-Quran. Kita baca mungkin nanti ayatnya dari mana, ya silakan kita sepakati bersama, kita baca bareng-bareng di sini ya. Baik, mungkin sebelum kita mulai rangkaian ini sedikit ya, mungkin ada sambutan dulu ya dari Pak RT karena beliau yang punya wilayah ya. Ini dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati dan saya banggakan guru kita Ustadz Ari, terima kasih sudah hadir kembali di taklim RT 03 ini. Bapak-bapak RT 03, para pengurus, para warga, para anggota dari taklim, adik, mungkin ada sedikit tambahan dari majelis taklim yang akan saya sampaikan. Alhamdulillah malam ini sebelumnya saya minta maaf kalau misalkan pas di tempat saya itu letaknya di luar, karena mungkin ada sedikit yang tidak bisa digeser di dalam rumah, jadi di luar.
tempat, jadi tidak jadi masalah untuk menuntut kita ilmu, Pak ya. Dimanapun kita bisa menuntut ilmu, tergantung niat kita ini sampai di mana. Dan alhamdulillah kembali pada malam ini malam pertama yang pada taklim bulan lalu sudah kita sepakati untuk ada tambahan materi, yaitu tafsir Al-Quran, yang nanti di mana kita bersama-sama membaca Al-Quran. Setelah itu diikuti oleh jemaah atau warga, dan nanti akan dibahas apa yang kita baca oleh Ustadz guru kita. Dan selebihnya untuk malam ini mungkin Ahlil tidak ada ya, demi untuk mempersingkat waktu, dan tapi nanti mungkin meminta doanya kepada minta pimpin doanya pada Pak Ustadz untuk mendoakan di mana warga-warga kita yang mungkin sedang sakit, sedang tertimpa musibah, sedang ada masalah. Semoga semua itu dapat diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapinya. Mungkin sedikit pembukaan dari saya, sedikit saja. Selebihnya atau selanjutnya akan saya serahkan kepada guru atau ustaz kita. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sejenak kita bertawassul. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madha wasi'al karami. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan Sahibul Bait dan juga Sahibul Wilayah, Ketua RT 03 Bapak Tama beserta keluarga. Alhamdulillah hari ini, di malam ini kita bisa berkumpul di kediaman beliau ya, meskipun di lapangan ya beratapkan langit. Mudah-mudahan menjadi keberkahan di acara pada malam hari ini, dan alhamdulillah malam yang cerah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini keberkahan, khusus kepada Sahibul Hajah, Sahibul Bait dan Sahibul Wilayah. Dan alhamdulillah hari ini spesial ya, menjadi awal untuk kegiatan kajian ilmu kita, yang insya Allah kita akan membahas tentang ayat-ayat Al-Quran. Kita yakin Al-Quran akan datang menjadi syafaat. Al-Quran akan datang menjelma menjadi seorang pemuda yang tampan rupawan, yang akan menghampiri para pembacanya, yang mana pembacanya itu juga akan terheran-heran dengan penampilannya, dan bahkan akan terkagum-kagum ketika sosok pemuda itu datang untuk mendekatinya. Bahkan ketika malaikat Munkar dan Nakir akan bertanya tentang hal-hal yang mesti dipertanggungjawabkan, maka pemuda ini pun akan menguatkan. Sehingga jangan khawatir, jangan takut, jangan risau, dan jangan gelisah ketika nanti malaikat Munkar dan Nakir untuk bertanya kepada kita semuanya, bahwasanya kita betul-betul cinta kepada Al-Quran, kita membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, insya Allah akan datang menjadi sosok pemuda dan akan menguatkan, bahkan memberikan bantuan jawaban daripada pertanyaan Munkar dan Nakir. Jawab yang digunakan oleh Allah Ta'ala. Oleh karenanya
Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala hingga detik ini Allah Ta'ala masih memberikan kekuatan kepada kita, keistiqomahan kepada kita untuk terus menjalankan ibadah dan terus memperbaiki amalan-amalan yang semestinya kita lakukan. Karena hakikatnya semakin hari yang kita lalui, hari-hari yang kita jalani itu hanya akan menjadi catatan-catatan dalam kehidupan kita yang telah kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala setiap apa yang kita lakukan. Bila mana kebaikan yang kita lakukan, maka kebaikan yang kita dapatkan. Namun bila mana keburukan, maka kita patut untuk memperbaiki kemudian hari. Selama Allah Ta'ala memberikan kesempatan, disitulah menjadi pintu jawaban kita semuanya. Mudah-mudahan makin hari makin baik, makin taat, dan juga makin berkah kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, tidak berpanjang kala, insyaallah kita akan mengkaji bersama ayat-ayat Allah ya. Dan kita yakin ketika Al-Quran kita baca, Al-Quran kita tadabburi, Al-Quran kita cermati dan kita hayati, mudah-mudahan ini mampu menghidupkan hati kita. Ketika hati sudah hidup, maka ini menjadi poros untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, untuk menjadi otak dari setiap anggota tubuh kita dan akan melakukan hal-hal yang baik dan hal-hal yang positif, sehingga hal-hal yang positif pun akan menghampiri kepada kita semuanya. Jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita akan mengawali pertemuan kita pada malam hari ini dari awal surat, ya, yaitu surat Al-Fatihah, yang berarti juga pembuka. Mungkin bisa dibuka surat Al-Fatihah, dibuka Al-Quran. Insyaallah kita akan baca, saya baca terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh jamaah sekalian. Sudah ketemu Al-Fatihah, meskipun sudah hafal, tapi tidak, lebih baik kita melihat. Karena terkadang orang itu karena cuma hafal aja, karena tiap hari mendengar, dia nggak tahu tulisannya seperti apa sih, gitu. Susunannya itu bagaimana, tajwidnya seperti apa, kenapa ini baca panjang, kenapa ini baca pendek. Kebanyakan karena hafalan. Maka hari ini melihat Al-Quran sendiri itu jadi keberkahan. Melihat Al-Quran itu adalah pahala. Ya. Maka di sana ada beberapa hal yang ketika seorang memandang ya, di dunia ini dapat keberkahan dan dapat pahala. Di antaranya adalah melihat Al-Quran, melihat Ka'bah, dan melihat wajah pasangan kita masing-masing. Ya, baik suami melihat wajah istrinya, istri melihat wajah suaminya. Jangan justru berpaling melihat wajah yang lain. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ayo kita masuk di surat Al-Fatihah. Ya, dengar dan ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta
عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik. Ayat pertama dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mau baca terjemahannya? Ada? Jadi ada satu lagi tadi pilih-pilih depan biar semuanya bisa baca satu. Baik. Dari ayat pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baik, cukup. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, surat Al-Fatihah yang tadi kita baca, kita awali dengan ta'awudz. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kenapa kita mesti baca ta'awudz? Karena Allah Ta'ala berfirman, wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jika kalian membaca Al-Quran, maka berta'awudzlah, mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kenapa? Ketika kita baca Al-Quran, belum baca aja rasanya itu udah berat. Kadang mata yang tadinya terang jadi gelap, gitu ya. Kadang kita melihat Al-Quran baru sempurna, kemudian kita sedih. Tapi pas dia pegang, kok dia ada rasa berat. Dan juga mungkin ada bisikan, kamu belum kerjain, kamu belum wudhu, kamu ini. Akhirnya apa? Kayak ada was-was. Padahal itu adalah was-was setan agar kita jauh daripada Al-Quran. Maka kita mesti tahu. Maka a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, sementara kalau kita yang mengganggu orang lain yang ingin baca Al-Quran gitu ya, maka kita mungkin dari bagian golongan setan kan begitu. Maka alhamdulillah dengan kajian insyaallah kajian tafsir kita akan mempelajari kitab tafsir yang paling mudah, tafsir yang paling simpel, dan tafsir ini sering dipelajari di beberapa majelis taklim ya. Itu tafsir Jalalain. Karena tafsir Jalalain ini tafsir yang paling simpel, yang paling umum ya. Kalau kita belajar tafsir yang lain lama ya, maka kita cari yang simpel, yang penting kita tahu apa maksud daripada ayat tersebut ya, apalagi waktu kita sangat terbatas ya. Waktu kita sangat terbatas, kita cari yang paling simpel. Kemudian yang berikutnya kita masuk di ayat pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dalam surat Al-Fatihah ini termasuk daripada ayat pertama. Jadi kalau di surat yang lain, Bismillah tidak masuk di ayatnya. Bismillah hanya sunnah untuk dibaca. Tetapi saat baca surat Al-Fatihah itu wajib dibaca, karena dia termasuk daripada ayat bagian dari surat Al-Fatihah. Artinya apa? Tadi sudah dibacakan, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, kemudian surat Al-Fatihah ini surat Makkiyah dari di dalam Al-Quran ada dua kategori surat. Yang pertama surat Makkiyah, yang kedua namanya surat Madaniyah. Ya, jadi dari kata Makkah sama Madinah. Dari kata ini, dari nama ini Makkiyah, apa yang terbenak di pikiran kita, Pak?
Makkah. Turunnya di Mekah. Kalau Madaniyah turunnya di Madaniyah. Oke, tayyib. Ini dari segi tempat. Tetapi sebetulnya nama Mekah dan Madinah, Makkiyah dan Madaniyah itu bukan hanya sekedar tempat. Tetapi ini menunjukkan waktu. Apa maksud daripada waktu antara Mekah dan Madinah? Jadi yang disebut dengan surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Ini masih berada di Mekah. Dan biasanya surat-surat Makkiyah itu isinya adalah tentang tauhid, tentang mentauhidkan Allah, tentang akidah, keyakinan yang menguatkan dalam hati setiap manusia, agar meyakini bahwasanya Allah lah satu-satunya zat yang pantas disembah. Allah lah tempat untuk kita memuja, memuji, memohon pertolongan, dan segalanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu surat Makkiyah. Adapun surat Madaniyah adalah surat yang Allah telah turunkan kepada Nabi Muhammad setelah periode Madaniyah, yaitu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Meskipun tidak di Madinah, dalam mungkin perjalanan ke dagang ataupun yang lain, tapi pada saat itu Allah turunkan ayat Al-Quran pada periode Madaniyah, maka disebut dengan surat Madaniyah. Jadi bukan hanya tempat, tetapi adalah fase hijrah. Dan kalau surat Madaniyah biasanya bunyi ayatnya itu sudah tentang syariat. Isinya tentang syariat. Sudah kewajiban-kewajiban yang mesti dilakukan. Maka lafadznya biasanya kalau surat Madaniyah itu adalah ya ayyuhalladzina amanu, sudah khusus untuk orang-orang mukmin. Tapi kalau Mekah, Makkiyah itu masih umum. Bunyinya ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Bunyinya masih umum. Wahai seluruh manusia. Karena seluruh umat manusia diharapkan mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka harus meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun setelah beliau di Madaniyah itu sudah bunyinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang, karena fase Mekah sudah selesai dan menuju masuk Madaniyah. Baik. Kemudian surat Al-Fatihah ini 10 ayat, ada 7 ayat. Ya, bisa dilihat tadi surat ada berapa ayat di sini? 7 ayat. Bil basmalah termasuk ayat basmalah. Jadi 7 ayat ini termasuk basmalah. Kemudian ada yang mengatakan in kanat min wasabi asiratal ladina ila akhirnya. Ada yang menyatakan kalau sekiranya bismillah ini tidak termasuk daripada surat Al-Fatihah, maka ya ayat ke-6 dan ke-7 yang siratal ladzina an'amta 'alaihim itu diputus jadi 2. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ayat yang ke-6, kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin itu ayat yang ke-7. Ada yang mengatakan demikian. Tapi para ulama sepakat bismillah termasuk ayat Al-Fatihah. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Karena memang ya, kenapa diterangkan dalam Jalalain ya. Wa yuqaddiru fi awwal yaqulu liyakuna ma qabla iyyaka munasiban lahu. Karena di dalam Al-Fatihah kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya tadi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat keberapa ini? Ayat yang kelima. Apa artinya? Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami bertolong. Ya. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala katakan, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan.
Ayat ini Allah Ta'ala bimbing kita untuk betul-betul kita serahkan kepada Allah. Ibadah kita kepada Allah, pertolongan kita minta hanya kepada Allah. Nah, namanya ibadah dan meminta pertolongan ini tidak serta-merta begitu saja. Ada wasilah, ada awal yang semestinya kita lakukan. Yang paling mudah untuk mengawal ibadah, maka dengan bismillah. Maka kenapa Al-Fatihah ini ada lafaz bismillah di ayat pertama? Karena berkaitan dengan ibadah yang kita lakukan. Berkaitan dengan ayat ini. Kemudian masuk ke ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Geser mic-nya. Nyambung dong, iya. Jangan pade doang yang baca. Baca. Nah, ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya, Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Baik. Kita akan coba lihat tafsirnya. Tadi secara tekstual. Ya. Jadi kalau kita belajar Al-Quran itu jangan secara tekstual saja. Ya. Kalau secara tekstual tadi, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kalau tafsirnya kita lihat Alhamdulillah. Tadi artinya segala puji bagi Allah. Jadi kalau kita lihat secara urut daripada susunan kalimat ini namanya kalimat khobariyah, yaitu memberikan kabar kepada kita yang menunjukkan bahwasanya pujian itu hanya dikhususkan kepada Allah. Asana Allah ala annahu ta'ala malik li jamil hamd. Jadi ini ada kata alhamdu, ada huruf alif lam di depan kan. Ini menunjukkan kekhususan. Artinya bahwasanya pujian itu layak diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala pantas mendapatkan pujian? Malikul Jamil Hamd. Allah Ta'ala adalah zat yang layak untuk mendapatkan segala pujian daripada makhluk. Dan Allah Ta'ala paling berhak untuk dipuji oleh seluruh makhluknya dengan sebaik-baik pujian dan dengan sebenar-benarnya pujian. Maka di ujungnya Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Yang namanya Tuhan semesta alam dikatakan di sini Malik Jami'il Khalq. Allah Ta'ala menguasai seluruh alam semesta. Jadi gak hanya manusia, seluruh makhluk. Jadi semua yang ada di alam semesta ini adalah makhluk. Karena hanya ada dua, makhluk sama khalik. Makhluk itu yang diciptakan, khalik yang menciptakan. Sementara yang menciptakan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah telah menguasai seluruh alam semesta, baik manusia, jin, malaikat, binatang, dan seluruh yang lainnya. Dan semua itu disebut dengan alam. Maka dikatakan Rabbil Alamin, Rabb semesta alam. Jadi selain Allah itu adalah alam. Nah, alam itu meliputi segalanya, baik alam manusia, alam malaikat, alam baja, itu semuanya alam. Meskipun penamaannya alam apa beda, tapi intinya adalah alam. Nah, dari kata alam kemudian ada huruf ya dan nun di belakangnya. Alamin, alamina, ada ya dan nun. Ini artinya jamak. Namanya jamak itu kan plural, seluruh alam semesta. Jadi bukan satu alam.
apapun bentuk alam, alam jin, alam manusia, alam malaikat, ataupun alam yang lain. Ulil ilmi ala ghairihi wa huwa min al-allamah li'annahu alamatun ala mawjudihi. Kemudian juga alam ini menunjukkan bahwasanya ada yang menciptakan. Adanya alam tidak muncul begitu saja. Adanya kita juga tidak, istilah kata ujung-ujung tiba muncul begitu saja, tidak. Ada yang menciptakan. Ada yang mengadakan. Yang tadinya tidak ada menjadi ada. Maka ketika alam ini ada, berarti kan menunjukkan ada yang menciptakan. Disitulah zat yang pantas mendapatkan pujian, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lafaznya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, berikutnya ayat ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Lanjut. Baca dulu lah, baca dulu. Baca Arabnya, kemudian Pakai speaker tadi. Ar-Rahmanir Rahim. Artinya tadi. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi setelah ayat pertama tadi, ayat yang kedua, Alhamdulillahirrahmanirrahim, yaitu segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ayat ketiga, Allah telah terangkan tentang sifatnya. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa maksudnya? Aidir rahmah, yaitu Allah Ta'ala memiliki kasih sayang yang tidak terbilang. Wahya iradatul khair li ahli, yaitu Allah Ta'ala menginginkan kebaikan untuk orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan baginya. Dan Allah Ta'ala sebetulnya menginginkan kebaikan. Dan bahkan setiap kejadian dalam semesta ini merupakan kehendak dan keinginan Allah, dan Allah Ta'ala menginginkan kebaikan. Allah tidak menginginkan keburukan. Kalau bukan terjadi keburukan, itu hanya ulah manusia, karena Allah Ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian apakah kemudian pertanyaan, tapi Allah kan ada, Allah bukannya Allah Maha Pengasih, tapi kenapa Allah ada? Allah mengadab itu karena keadilan Allah. Disebabkan karena ulah manusia itu sendiri. Karena hakikatnya Allah Maha Rahim. Allah juga masih buka pintu taubat, masih membuka pintu maghfirah, masih membuka pintu inayah. Kemudian yang berikutnya, ayat yang keempat. Maliki yaumiddin. Terus dilanjutkan. Ya. Maliki yaumiddin. Pemilik hari pembalasan. Iya, pemilik hari pembalasan. Ini subhanallah, susunan surat Al-Fatihah luar biasa. Ya. Nah, setelah Allah telah terangkan tentang sifat yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih, ya. Kemudian Allah telah terangkan kembali Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Apa maksud daripada hari pembalasan ini? Al-Jaza, yaitu hari di mana Allah Ta'ala berikan balasan setiap pekerjaan, setiap amalan yang dilakukan oleh manusia. Kapan itu terjadi? Yaumul Qiyamah, itu hari kiamat. Jadi nama lain daripada hari kiamat adalah Yaumul Jaza, Yaumuddin. Jadi jangan disalahartikan. Ad-din kan artinya agama. Kok bisa ada balasan? Ya. Nah, ketika disambungkan dengan yaum, berarti kan hari pembalasan, hari tebusan. Wa khussa bi dzikri li'annahu la mulka ghayra fihi li ahad illa lillah. Nah,
kenapa ayat ini disebutkan dalam surat Al-Fatihah dan dikhususkan hanya Allah Ta'ala yang menguasai? Karena memang li'annahu la mulka dhahiran fihi li ahadin illa Allah. Karena pada hari itu gak ada satupun makhluk yang mampu menguasai, dan hanya Allah yang menguasai pembalasan. Jadi meskipun di dunia dia jadi hakim jaksa begitu ya, bisa mengatur jalannya hukum, dan bahkan ketika persidangan mungkin dia bisa bersumpah dengan sumpah palsu. Tapi pas hari pembalasan gak ada yang bisa menguasai pada hari itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah Allah Ta'ala akan katakan ya dalam surat yang lain, surat At-Tin ya, ahsanul hakim, Allah Ta'ala adalah paling baik hukumnya. Jamaah yang dimulakan Allah Ta'ala. Kemudian benar ya, dalam surat yang lain Allah Ta'ala berfirman, limanil mulku al-yawm lillahil wahidil qahhar. Pada hari pembalasan nanti manusia akan ditanya siapa yang berhak untuk menguasai pada hari ini. Maka semua akan tertegun dan akan mengatakan lillahil wahidil qahhar. Pada hari itu Allah lah yang menguasai. Wa man qara maliki fa ma'nahu malikil amr. Maka ketika kita baca maliki yaumiddin, artinya ya maliki yaumiddin, yang menguasai hari itu berarti hari pembalasan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini memberikan petunjuk kepada kita Allah Ta'ala itu terbuka ampunan. Allah Ta'ala kan tadi sebelumnya disebutkan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maka sebelum pembalasan yang itu terjadi, Allah tunjukkan terlebih dahulu sifat sayang dan kasihnya, agar kita betul-betul hadir kepada Allah, minta ampun sama Allah. Jangan sampai ya nanti masuk pembalasan dosa kita tidak diampuni. Dan inilah indahnya susunan surat Al-Fatihah. Kemudian yang berikutnya surat Al-Fatihah ayat yang kelima. Baca Pak. Ayo lanjut Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Baik. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Di situ ada kata iyyaka. Luar biasa ya. Biasanya kan objek ditaruh di belakang, ini di depan. Ya, susunan bahasa Indonesia kan ada SPOK ya, subjek, predikat, objek, baru keterangan. Tapi ini objek kita di depan. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Kemudian hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Susunan katanya luar biasa. Jadi kenapa didahulukan? Karena memang Allah lah wal awwal wal akhir. Gak boleh kita mendahulukan yang lain. Maka hanya kepadamu ya Allah. Baru kita katakan hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Artinya apa? Nakhusuka bil ibadah. Kita betul-betul mengkhususkan ibadah hanya kepada Allah. Min tauhid, dari bentuk ibadah apapun, tauhid dan yang lainnya. Kemudian setelah itu, iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Apa maksudnya? Kami meminta pertolongan ya Allah untuk menjalankan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Jadi luar biasa ketika kita baca surat ini, ayat yang kelima ini. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan.
Pertama, kita mengkhususkan ibadah itu hanya kepada Allah. Yang kedua itu, kita minta dimudahkan untuk menjalankan ibadah itu. Kita minta tolong sama Allah. Maka Rasul mengajarkan kepada kita, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku mohon kepadamu, tolonglah aku untuk terus bersyukur kepadamu, untuk terus berzikir kepadamu, dan untuk terus memperbaiki amal ibadah. Kemudian yang berikutnya ayat yang ke-6. Kita yang baca ya. Ihdinas Ihdinas siratal mustaqim. artinya Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. ayat. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Bisa diartikan tunjukkanlah kami. Maka dalam tafsirnya, ay arsidna ilaihi, ya Allah tunjukkanlah kepada kami kepada jalan itu, jalan yang lurus itu. Jadi kita meminta kepada Allah jalan yang lurus dan kita minta dibimbing, kita minta ditunjukkan. Wa yubdala minhu, dan kita betul-betul diarahkan. Maka setelah kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita minta kepada Allah, ya Allah, setelah Engkau menunjukkan aku bagaimana cara ibadah yang benar kepadamu, maka bimbing aku untuk terus istiqomah. Bimbing aku untuk terus bisa jalan di atas jalan yang lurus ini, ya Allah. Nah, kalau kita berhenti di sini nggak cukup, Pak. Kita nggak tahu jalan lurus itu seperti apa. Maka jangan dipotong. Jangan sekedar kita berdoa, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Ada petunjuknya, maka ayat berikutnya dikatakan, ayat yang terakhir, ayat yang ke-7. Silakan dibaca, Pak. Silakan. Siratal ladzi ada dia. Al-Quran biasanya apa Alfi? Maunya Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya, Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Baik. Ya. Jalan yang lurus itu jalan siapa? Maka Allah terangkan di ayat ini, yaitu jalan orang-orang yang telah memberikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Itu orang-orang yang Allah kasih hidayah. Orang-orang yang membangun hubungan antara dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ada 4 golongan yang Allah telah sebutkan di surah An-Nisa. Yang pertama adalah minan nabiyyin, para nabi. Yang kedua, siddiqin, orang yang jujur dengan keimanannya. Wasuhada, dan yang ketiga adalah syuhada, orang yang syahid di jalan Allah. Wasolikin, dan orang-orang saleh. Inilah orang yang Allah Ta'ala berikan nikmat kepada mereka. Nikmat apa? Nikmat hidayah. Jadi nikmat yang paling tinggi, nikmat yang paling mulia yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya adalah hidayah. Maka dalam satu ayat yang lain, surat Al-A'raf, Allah Ta'ala katakan kondisi penghuni surga ketika mereka sudah masuk ke dalam surga, untayan kata yang terucap pertama kali dari lisannya adalah Alhamdulillahilladzi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji milikmu ya Allah yang telah berikan petunjuk kepada kami kepada jalan ini, jalan yang lurus. Kalau bukan karena petunjukmu ya Allah, mungkin kami tidak akan mendapatkan petunjuk. Kami akan tersesat dan kami mungkin tidak masuk ke dalam surga ya Allah. Maka setelah ayat ini, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah memberikan nikmat ya Allah,
Yaitu orang yang mendapatkan hidayah, orang yang senantiasa membangun hubungan yang baik kepada Allah dengan menjalankan ibadah tadi. Kemudian setelah itu ditutup dengan ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang kau murkai. Siapa mereka? Nah, kalau kita baca secara tekstual kan kita nggak tahu, Pak. Yang Allah murkai itu seperti siapa? Maka para mufassir menyebutkan wahum al-yahud, mereka orang Yahudi. Kenapa disifati dengan al-mamdud, yang dimurkai? Karena orang-orang Yahudi mereka pintar, mereka punya ilmu, mereka menguasai segala bidang. Tetapi apa yang mereka ketahui, apa yang mereka kuasai, mereka gunakan untuk menyeleweng daripada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka gunakan untuk merusak alam semesta. Maka mereka pantas untuk dimurkai. Mereka pantas mendapatkan azab dan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemahaman terbaliknya, kalau orang-orang Muslim selain Yahudi memiliki karakter dia punya menguasai segala bidang, namun ternyata ilmunya hanya digunakan untuk hal-hal yang menyesatkan dan merusak tata-tata alam semesta, maka ini sama seperti orang Yahudi. Itu al-maghdub, ditakutkan dia mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, jalan orang yang kita harus mesti tinggalkan dan kita hindari, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, dan bukan pula adalah di situ, dan bukan pula jalan orang yang tersesat. Siapa orang yang tersesat di dalam ayat ini? Kalau tadi ada Yahudi, berarti temannya Yahudi siapa? Nasrani. Ada Yahudi dan Nasrani. Nah, Nasrani dikatakan sesat. Kenapa dikatakan sesat? Karena orang Nasrani ini mereka getol menjalankan ibadah, tapi apa yang mereka lakukan tanpa dasar ilmu. Ini karena kebodohan. Jadi tipis kalau orang Yahudi dia pinter ilmunya tapi nggak mau ngamali. Kalau orang Nasrani dia semangat beramal tapi tanpa dasar ilmu. Yang penting ngamal. Nah, inilah yang mesti harus membedakan orang-orang Muslim yang mendapatkan petunjuk, ya, yaitu nuktatul badal ifadatan annal muhtadin laisu yahudan wala nasara. Maka orang Muslim adalah orang yang mereka menjalankan ibadah sesuai dengan ilmu yang mereka miliki dan semangat berjuang, semangat dalam hati ini untuk ikhlas. Dia tahu apa yang mesti dilakukan, dia tahu dasar-dasar hukumnya. Jadi bukan karena nafsu belaka, bukan karena keinginan dia, tapi memang dia menjalankan ibadah sesuai dengan ilmu yang dia pelajari, sesuai dengan ilmu yang dia ketahui, dan dia jalankan dengan keyakinan dan penuh keikhlasan Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala menginginkan kita sebagai hambanya untuk beribadah kepada Allah mukhlisina lahuddin, penuh keikhlasan dan menjalankan perintah agama. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi al-marja wal ma'ab wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam tasliman katsiran daiman abada, ya. Dan pada akhirnya, ya, Allah yang Maha tahu tentang maksud daripada kalam yang Allah Ta'ala sampaikan, terkhusus pada surat Al-Fatihah ini. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Inilah tafsir dari surat Al-Fatihah. 7 ayat, alhamdulillah selesai malam. Minimal kita dapat pencerahan, kita dapat oh maksudnya seperti ini. Ya. Meskipun kalau kita kupas lagi banyak lagi. Karena Al-Quran itu semakin kita dalamin satu ayat saja, satu kata saja, itu merembet semua ilmunya. Ya.
Karena Al-Quran ini bukan kitab ilmiah. Karena bukan namanya ilmiah itu kan perlu penemuan, perlu harus riset gitu ya. Tidak, Al-Quran ini sudah menjadi dasar. Bahkan setiap penemuan-penemuan yang ada itu muaranya Al-Quran. Karena Al-Quran itu sumber dari segala ilmu. Muatannya hanya ada dua, yaitu Qur'ani sama kauni. Namanya Quran ya sesuai dengan ayatnya, yang namanya kauni sesuai dengan alam semesta. Sementara alam semesta ini itu adalah keterangan daripada Al-Quran. Maka kalau ada orang yang membeda-bedakan antara ilmu dan ilmu yang lain, nggak bisa dipisahkan. Karena ilmu alam semesta ini pasti sesuai dengan Al-Quran. Al-Quran sesuai dengan kauniyah Allah Ta'ala. Maka kalau dipisahkan nggak bisa. Ada yang mengatakan oh ilmu Al-Quran, ilmu sains beda, padahal semuanya sama, ujungnya Al-Quran. Maka intinya kalau ilmu sains tidak mampu mendekatkan seorang hamba dengan ilmu tersebut kepada Allah, maka ada yang salah dalam mempelajari ilmu sains. Sebaliknya, ketika membaca Al-Quran lantas kemudian juga tidak menjadikan dia takut kepada Allah, ada yang salah dalam mempelajari ini. Karena hakikatnya semua ilmu itu mengarahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu apapun itu. Dan ini adalah menjadi dasar filsafat dari segala bidang ilmu. Maka inilah ya, ilmu filsafat, ilmu di sini dasarnya Al-Quran. Semua muanya Al-Quran. Dan alhamdulillah ya, kita bisa mempelajari ayat demi ayat. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Allahu ta'ala besar. Kami membawa acara, jika ada yang didiskusikan silakan. Ya, kita mendapatkan pencerahan, mendapatkan pembedahan dari tafsir Al-Quran. Ini baru surat Mukadimah ya, pembuka surat Al-Fatihah. Ya, jadi step by step kita lakukan, enggak maraton ya, tapi kita mempersingkat waktu juga. Intinya kita pada hari ini mendapatkan satu surah Al-Fatihah yang 7 ayat itu. Jadi di bulan depan kita nanti masuk ke surat Al-Baqarah ya. Nanti tekniknya juga mungkin 1, 2, atau 3 ayat. Enggak harus selembar Pak, enggak harus ya. Karena kita memang harus di samping membaca ya, kita juga harus bisa memahami dari bacaan itu sendiri gitu. Kayak sama tadi Al-Fatihah itu kan gitu kan. Nah ini kita sudah terbuka mindset kita nih gitu ya. Ini aja sejam loh dapat kita ini. Karena memang kalau mau dibahas buku Pak itu Pak. Ya kan apalagi menyampaikan udah mahal ya kan. Ahlinya gurunya gitu kan. Jadi alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan oleh guru kita bisa menambah ilmu, juga wawasan kita ya gitu ya. Dan semoga Al-Quran ini baik kita yang membaca ataupun yang mendengar mendapat keberkahan ini. Amin. Dan menjadi asyifa. Al-Quran ini menjadi obat, penerang nanti di alam kubur kita. Di yaumil akhir kita nanti dia menjelma jadi orang yang soleh ya. Amin. Mendampingi kita. Nah, kita menjadi ahli jannah. Amin Pak. Ya amin ya. Jadi gak apa-apa ya Pak Dedi ya. Step by step Pak ya. Buka dulu nih, buka lima dulu Al-Fatihah. Ya semoga di bulan depan kita bisa lanjut ke Al-Baqarah ya. Yang terusnya. Oke.